udah bagus. Dan Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Beta Jafran. Dan kali ini kita akan coba mengulas tentang Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Artemia ya teman-teman, yang biasa teman-teman gunakan untuk memberi makan burayak ikan cupangnya yang saat baru menetas untuk 4 hari sampai dengan umur 2 minggu. Dalam pembenihan udang dan ikan, khususnya ikan cupang, kita selalu menggunakan Artemia teman-teman. Tambah ini kita harus impor produk tersebut. Artemia adalah suatu jenis udang laut yang banyak digunakan sebagai makanan untuk ikan hias dan benih ikan, maupun benih udang juga memakai Artemia. Hal ini karena Artemia mudah dikembangbiakan, memiliki nilai gizi yang tinggi, dan dapat dicerna oleh benih ikan dan udang. Untuk benih udang biasanya digunakan Artemia pada stadia Naupli, sedangkan untuk benih ikan dapat digunakan Naupli Artemia maupun Artemia juvenile dan dewasa, bergantung pada ukuran benih ikannya. Kemudian Artemia dapat hidup pada kisaran salinitas air yang luas. Bahkan di alam Artemia banyak didapatkan hidup di air dengan salinitas 100 ppt atau lebih. Tetapi salinitas ideal untuk pertumbuhan Artemia adalah antara 32 sampai dengan 65 ppt. Artemia dapat diproduksi di tambak maupun di bak. Budidaya Artemia di tambak sangatlah murah. Biaya produksinya hanya pupuk yang diperlukan untuk menumbuhkan plankton sebagai makanan Artemia. Tetapi produksi Artemia di tambak punya beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, sulit untuk menjaga kontaminasi dan masuknya hewan predator. Kemudian yang kedua, sulit untuk melakukan seleksi ukuran panen. Dan yang ketiga, kualitas Artemia yang dihasilkan tergantung pada ketersediaan makanan dalam tambak. Sementara itu, produksi Artemia dalam bak membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Di antaranya adalah untuk pupuk, makanan untuk Artemia, energi listrik, serta biaya konstruksi bak produksi. Meskipun demikian, produksi Artemia dengan menggunakan bak lebih terjamin kualitas dan lebih stabil. Ukuran Artemia dapat diseleksi sesuai kebutuhan nilai gizi dan ditingkatkan lagi dengan memperkaya Artemia dengan pemberian vitamin atau bahan tertentu. Untuk pemeliharaan Artemia dapat digunakan air laut murni dengan salinitas 30 sampai dengan 35 ppt. Sebaiknya kita menyiapkan garam dan sumber air tawar untuk menjaga stabilitas salinitas air. Sebagai hewan yang hidup di air laut, maka Artemia cenderung untuk lebih nyaman pada kondisi air basah. Untuk pH air antara 6,5 sampai dengan 8 masih dianggap ideal. Tetapi jika pH air sudah kurang dari 7,5, sebaiknya ditambahkan NaHCO3 untuk menjaga stabilitas pH dan agar pH tidak terlalu rendah. Suhu air yang ideal bergantung dari strain Artemia yang akan diproduksi, tetapi umumnya berkisar antara 19 sampai 250 Celcius. Meskipun Artemia termasuk hewan tropis, tetapi cenderung lebih menyukai yang sejuk. Beberapa sistem produksi yang dijalankan menunjukkan bahwa Artemia tetap dapat berkembang dengan baik pada suhu 28 sampai 300 Celcius. Artemia mempunyai keunggulan dalam penggunaan oksigen secara sangat efisien. Untuk menjaga kehidupan Artemia hanya dibutuhkan DO atau kadar oksigen minimal 2,5 ppm. Bandingkan dengan ikan atau udang yang membutuhkan DO air 4 ppm. Pada kondisi oksigen jenuh, yaitu sekitar 5 ppm atau lebih, Artemia justru akan terlihat lebih kurus dan pucat.
Keunggulan Artemia adalah karena dapat dibudidayakan dengan kepadatan tinggi. Melalui cara yang sederhana atau standar, kita dapat memelihara Artemia dengan kepadatan 5.000 ekor per liter. Untuk menjaga produksi, Artemia diberi makan plankton yang umum adalah Chlorella atau ragi. Tapi ragi tidak mudah dicerna sehingga efisiensinya sangat rendah. Dengan kepadatan tersebut dan jika air dan makanan dikelola dengan baik, maka dapat diproduksi sekitar 15 kg Artemia per 1 ton air dalam waktu 14 sampai dengan 18 hari. Jadi sesungguhnya untuk memproduksi Artemia tidaklah terlalu sulit. Selanjutnya teman-teman bisa ikuti terus saya untuk memberi makan Artemia menggunakan Magic Powder 2-in-1. Jadi di sini saya punya 3 kontainer bak kontainer untuk membesarkan Artemianya teman-teman. Oke, jangan di skip teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung coba lihat tempat saya membesarkan Artemia ya. Jadi di sini saya menggunakan 3 box kontainer untuk membesarkan Artemia. Dan hari ini juga saya ingin memberi makan Artemianya nih teman-teman. Oke, langsung aja kita ke dalam. Dan ini dia box kontainer untuk membesarkan Artemia ya. Dan Artemia yang saya pakai di sini adalah egg Artemia yang memanennya untuk memisahkan cangkangnya menggunakan magnet. Jadi kenapa di sini ada gagang dari saringan ya, tapi di ujung sini ada magnet teman-teman untuk mengangkat si cangkang. Nah ini dia nih, jadi biar nempel di sini jadi bersih ya. Jadi di sini adalah tempat pembesaran untuk Artemia saya, dan hari ini kebetulan sudah 2 hari dan harus diberi makan. Untuk Artemia sendiri bisa diberi makan menggunakan air Chlorella, ragi juga bisa, atau juga kalau kali ini saya menggunakan Magic Powder 2-in-1 teman-teman, yang biasanya digunakan untuk pakan burayak ikan cupang ya. Tapi ini lebih praktis untuk memberi makan si Artemia menggunakan Magic Powder 2-in-1. Dan pemberiannya cukup di 2 hari 1 kali aja teman-teman. Nggak perlu terlalu banyak untuk pemberian makan untuk si Artemia ini, sama seperti kita memberi makan burayak ikan cupang ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak dan cukup di 2 hari 1 kali pemberian. Dan seperti teman-teman lihat di sini, sebenarnya sudah banyak sekali untuk Artemianya ya, karena saya langsung menaruh telur Artemia di sini. Sekaligus juga saya panen di setiap hari karena saya juga berjualan Artemia yang baru menetas ya, yang kecil-kecil. Dan jika tidak habis itu biasanya saya langsung besarkan juga di sini. Jadi saya bisa menjual Artemia yang kecil yang baru menetas dan juga Artemia dewasanya teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat di situ ada Artemia yang sudah dewasa ya. Itu berumur kurang lebih dari 3 minggu. Oke, bagaimana cara memberi makannya? Cukup ditabur aja teman-teman menggunakan Magic Powder 2-in-1 ya. Oke, langsung aja ya. Jadi pemberiannya hanya 2 hari 1 kali. Karena ini berbentuk serbuk ya, jadi menyebar tuh teman-teman untuk si Magic Powder 2-in-1 nya sampai ke ujung sana. Tetap ya, untuk membesarkan Artemia ini teman-teman perlu menggunakan aerasi yang kuat ya. Oke, kita sudah beri makan untuk ketiga kontainer ini. Setelah ini kita diamkan selama 2 hari lagi teman-teman, baru kita beri makan lagi menggunakan Magic Powder 2-in-1.
Dan untuk pertanyaan-pertanyaan seputar pakan ikan cupang dan seputar ikan cupang, silahkan teman-teman berkomentar ya di kolom komentar. Nanti kita coba akan buatkan lagi konten-konten seputar ikan cupangnya ya, sesuaikan nanti permintaan dari teman-teman subscriber dari Beta Jafran. Sampai ketemu lagi dengan saya di channel Beta Jafran di lain kesempatan dan di lain konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman dan seputar hobi ikan cupang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.